Assalamualaikum. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan waktu luang untuk terus mengkaji kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Dan kali ini kita akan membahas tentang sahabat Khabbab bin Arat, yaitu guru besar dalam berkurban. Serombongan orang Quraisy mempercepat langkah mereka menuju rumah Khabbab dengan maksud hendak mengambil pedang-pedang pesanan mereka. Memang Khabbab seorang pandai besi yang ahli membuat alat-alat senjata. Berbeda dengan biasa, Khabbab yang hampir tidak pernah meninggalkan rumah dan pekerjaannya ketika itu tidak dijumpai oleh rombongan Quraisy tadi di rumahnya. Mereka pun duduklah menunggu kedatangannya. Beberapa lama antaranya datanglah Khabbab, sedang pada wajahnya terlukis tanda tanya yang bercahaya dan pada kedua matanya tergenang air alamat sukacita. Maka diucapkannya salam kepada teman-temannya itu, lalu duduk di dekat mereka. Mereka segera menanyakan kepada Khabbab, "Sudah selesaikah pedang-pedang kami itu, hai Khabbab?" Sementara itu air mata Khabbab sudah kering dan pada kedua matanya tampak sinar kegembiraan, dan seolah-olah berbicara dengan dirinya sendiri, katanya, "Sungguh keadaannya amat menakjubkan." Orang-orang itu kembali bertanya kepadanya, "Hai Khabbab, keadaan mana yang kamu maksudkan? Yang kami tanyakan kepadamu adalah soal pedang kami. Apakah sudah selesai kamu buat?" Dengan pandangannya yang menerawang seolah-olah mimpi, Khabbab lalu bertanya, "Apakah tuan-tuan sudah melihatnya? Dan apakah tuan-tuan sudah pernah mendengar ucapannya?" Mereka saling pandang diliputi tanda tanya dan keheranan, dan salah seorang di antara mereka kembali bertanya, kali ini dengan suatu muslihat, katanya, "Dan kamu, apakah kamu sudah melihatnya, hai Khabbab?" Khabbab menganggap remeh siasat lawan itu. Maka ia berbalik bertanya, "Siapa maksudmu?" "Yang saya tuju ialah orang yang kamu katakan itu," ujar orang tadi dengan marah. Maka Khabbab memberikan jawabannya setelah memperlihatkan kepada mereka bahwa ia tak dapat dipancing-pancing. Jika ia mengakui keimanannya sekarang ini di hadapan mereka, bukanlah karena hasil muslihat dan termakan umpan mereka, tetapi karena ia telah meyakini kebenaran itu serta menganutnya, dan telah mengambil putusan untuk menyatakannya secara terus terang. Maka dalam keadaan masih terharu dan terpesona serta kegembiraan jiwa dan kepuasannya, disampaikanlah jawaban, katanya, "Benar, saya telah melihat dan mendengarnya. Saya saksikan kebenaran terpancar daripadanya, dan cahaya bersinar-sinar dari tutur katanya." Sekarang orang-orang Quraisy pemesan senjata itu mulai mengerti, dan salah seorang di antara mereka berseru, "Siapa dia orang yang kau katakan itu, hai budak Ummi Anmar?" Dengan ketenangan yang hanya dimiliki oleh orang suci, Khabbab menyahut, "Siapa lagi, hai Arab sahabatku? Siapa lagi di antara kaum Anda yang daripadanya terpancar kebenaran dan dari tutur katanya bersinar-sinar cahaya selain ia seseorang?" Seorang lainnya yang bangkit terkejut mendengar itu berseru pula, "Rupanya yang kamu maksudkan ialah Muhammad." Khabbab menganggukkan kepalanya yang dipenuhi kebanggaan serta katanya, "Memang ia adalah utusan Allah kepada kita untuk membebaskan kita dari kegelapan menuju terang benderang." Dan setelah itu Khabbab tidak ingat lagi apa yang diucapkannya. Begitupun apa yang diucapkan orang kepadanya. Yang diingatnya hanyalah bahwa setelah beberapa saat lamanya ia sadarkan diri dan mendapati tamu-tamunya telah bubar dan tak ada lagi. Sedang tubuh bengkak-bengkak dan tulang-tulangnya terasa sakit, dan darahnya yang mengalir melumuri pakaian dan tubuhnya. Kedua matanya memandang berkeliling dengan tajam. Kiranya tempat itu amat sempit untuk dapat melayani pandangan tembusnya. Maka dengan menahan rasa sakit, ia bangkit menuju tempat yang lapang,
dan di muka pintu rumahnya ia berdiri sambil bersandar pada dinding, sedang kedua matanya yang mulia berkelana panjang menatap ufuk lalu berputar ke arah kanan dan kiri. Dan tiadalah ia berhenti sampai jarak yang biasa dikenal oleh manusia, tetapi ia ingin hendak menembus jarak jauh yang tidak terjangkau. Memang kedua matanya itu ingin menyelidiki kejauhan yang tidak terjangkau dalam kehidupannya. Begitupun dalam kehidupan orang-orang di kota Mekah, orang-orang di setiap tempat serta pada segala masa umumnya. Wahai, mungkinkah pembicaraan yang didengarnya dari Muhammad SAW pada hari itu merupakan cahaya yang dapat menerangi jalan menuju kejauhan gaib dalam kehidupan seluruh umat manusia? Demikianlah Habab tenggelam dalam renungan tinggi dan pemikiran mendalam, dan setelah itu ia kembali masuk rumahnya untuk membalut luka tubuhnya dan mempersiapkannya untuk menerima siksaan dan penderitaan baru. Dan mulai saat itu Habab pun mendapatkan kedudukan yang tinggi di antara orang-orang yang tersiksa dan teraniaya. Didapatkannya kedudukan itu di antara orang-orang yang walaupun mereka miskin dan tak berdaya, tetapi berani tegak menghadapi kesombongan Quraisy, kesewenangan dan kegilaan mereka. Diperolehnya kedudukan yang mulia itu di antara orang-orang yang telah memancangkan dalam jiwanya tiang bendera yang mulai berkibar di ufuk luas sebagai pernyataan tenggelamnya masa pemujaan berhala dan kekaisaran. Ia berdampingan dengan orang yang menyampaikan berita gembira munculnya kejayaan agama Allah, yakni Tuhan satu-satunya yang berhak diibadahi dan segala peraturannya dengan ikhlas ditaati, serta menyampaikan tibanya saat jaya bagi orang tertindas yang tidak berdaya. Ia akan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi di bawah bendera tersebut dengan orang-orang yang tadinya telah memeras dan menganiayanya. Dan dengan keberanian luar biasa, Habab memikul tanggung jawab semua itu sebagai seorang perintis. Berkatalah Sya'bi, Habab menunjukkan ketabahannya, hingga tak sedikit pun hatinya terpengaruh oleh tindakan biadab orang-orang kafir. Mereka menindihkan batu membara ke punggungnya, hingga terbakarlah dagingnya. Kafir Quraisy telah merubah semua besi yang terdapat di rumah Habab yang dijadikannya sebagai bahan baku untuk membuat pedang, menjadi belenggu dan rantai besi. Lalu mereka masukkan ke dalam api hingga menyala dan merah membara. Kemudian mereka lilitkan ke tubuh pada kedua tangan dan kedua kaki Habab. Dan pernah pada suatu hari ia pergi bersama kawan-kawannya sependeritaan menemui Rasulullah SAW, tetapi bukan karena kecewa dan kesal atas pengorbanan, hanyalah karena ingin dan mengharapkan keselamatan. Kata mereka, Wahai Rasulullah, tidakkah Anda hendak memintakan pertolongan bagi kami? Ya, marilah kita dengarkan Habab menceritakan langsung pada kita kisah itu dengan kata-katanya sendiri. Kami pergi mengadu kepada Rasulullah SAW yang ketika itu sedang tidur berbantalkan kain burdahnya di bawah naungan Ka'bah. Permohonan kami kepadanya, Wahai Rasulullah, tidakkah Anda hendak memohonkan kepada Allah pertolongan bagi kami? Rasulullah SAW pun duduk, mukanya menjadi merah, lalu sabdanya, dulu sebelum kalian ada seorang laki-laki yang disiksa, tubuhnya dikubur kecuali leher ke atas. Lalu diambil sebuah gergaji untuk menggergaji kepalanya. Tetapi siksaan demikian itu tidak sedikit pun dapat memalingkannya dari agamanya. Ada pula yang disiksa antara daging dan tulangnya dengan sikat besi, juga tidak dapat menggoyahkan keimanannya. Sungguh Allah akan menyempurnakan hal tersebut hingga setiap pengembara yang bepergian dari San'a ke Hadramaut tiada takut kecuali oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun serigala ada di antara hewan gembalaannya, tetapi saudara-saudara terburu-buru. Habab dengan kawan-kawannya mendengarkan kata-kata itu, bertambahlah keimanan dan keteguhan hati mereka, dan masing-masing mereka berikrar akan membuktikan kepada Allah dan Rasul-Nya hal yang diharapkan dari mereka, ialah ketabahan, kesabaran dan pengorbanan. Demikianlah Habab menanggung penderitaan dengan sabar, tabah dan tawakal. Orang-orang Quraisy terpaksa meminta bantuan Ummi Anmar
yakni bekas majikan Habab yang telah membebaskannya dari perbudakan. Wanita tersebut akhirnya turun tangan dan turut mengambil bagian dalam menyiksa dan menderanya. Wanita itu mengambil besi panas yang menyala lalu menaruhnya di atas kepala dan ubun-ubun Habab. Sementara Habab menggeliat kesakitan. Tetapi napasnya ditahan hingga tidak keluar keluhan yang akan menyebabkan Al-Ghazal tersebut merasa puas dan gembira. Pada suatu hari Rasulullah SAW lewat di hadapannya, sedang besi yang membara di atas kepalanya membakar dan menghanguskannya, hingga kalbu Rasulullah pun bagai terangkat karena pilu dan iba hati. Tetapi apa yang dapat diperbuat oleh Rasulullah SAW untuk menolong Habab waktu itu? Tidak ada, kecuali meneguhkan hatinya dan mendoakannya. Pada saat itu Rasulullah mengangkat kedua belah telapak tangannya terkembang ke arah langit. Sabdanya memohon, "Ya Allah, limpahkanlah pertolonganmu kepada Habab." Dan kehendak Allah pun berlakulah. Selang beberapa hari, Ummi Anmar menerima hukuman kisos, seolah hendak dijadikan peringatan oleh Yang Maha Kuasa baik bagi dirinya maupun bagi Al-Ghazal lainnya. Ia diserang oleh semacam penyakit panas yang aneh dan mengerikan. Menurut keterangan ahli sejarah, ia melolong seperti anjing. Dan dinasihatkan orang mengenai dirinya bahwa satu-satunya jalan atau obat yang dapat menyembuhkannya ialah menyetrika kepalanya dengan besi menyala. Demikianlah kepalanya yang angkuh itu menjadi sasaran besi panas yang disetrikakan orang kepadanya tiap pagi dan petang. Jika orang-orang Quraisy hendak mematahkan keimanan dengan siksa, maka orang-orang beriman mengatasi siksaan itu dengan pengorbanan. Dan Habab adalah salah seorang yang dipilih oleh takdir untuk menjadi guru besar dalam ilmu tebusan dan pengorbanan. Boleh dikata seluruh waktu dan masa hidupnya dibaktikannya untuk agama yang panji-panjinya mulai berkibar. Di masa-masa dakwah pertama, Habab radhiyallahu anhu tidak merasa cukup dengan hanya ibadah dan salat semata, tapi ia juga memanfaatkan kemampuannya dalam mengajar. Didatanginya rumah sebagian temannya yang beriman dan menyembunyikan keislaman mereka karena takut kekejaman Quraisy. Lalu dibacakannya kepada mereka ayat-ayat Al-Quran dan diajarkannya. Ia mencapai kemahiran dalam belajar Al-Quran yang diturunkan ayat demi ayat dan surat demi surat. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan mengenai dirinya bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa ingin membaca Al-Quran tepat sebagaimana diturunkan, hendaklah ia meniru bacaan Ibnu Ummi Abdin." Hingga Abdullah bin Mas'ud menganggap Habab sebagai tempat bertanya mengenai soal-soal yang bersangkut paut dengan Al-Quran, baik tentang hafalan maupun pelajarannya. Habab adalah juga yang mengajarkan Al-Quran kepada Fatimah binti Khattab dan suaminya Sa'id bin Zaid ketika mereka dipergoki oleh Umar bin Khattab yang datang dengan pedang di pinggang untuk membuat perhitungan dengan agama Islam dan Rasulullah SAW. Tetapi demi dibacanya ayat-ayat Al-Quran yang termaktub pada lembaran yang dipergunakan oleh Habab untuk mengajar, ia pun berseru dengan suaranya yang berkah, "Tunjukkan kepadaku di mana Muhammad SAW." Dan ketika Habab mendengar ucapan Umar itu, ia pun segera keluar dari tempat persembunyiannya. Serunya, "Wahai Umar, demi Allah saya berharap kiranya kamulah yang telah dipilih oleh Allah dalam memperkenankan permohonan Nabi-Nya SAW. Karena kemarin saya dengar ia memohon, Allahumma ayyidil islama bi ahabbir rajulaini ilaika abil Hakab ibni Isamin wa Amri ibn Khattab." Artinya, ya Allah, kuatkanlah agama Islam dengan salah seorang di antara dua lelaki yang lebih engkau sukai, Abu Hakam bin Hisam dan Umar bin Khattab. Umar segera menyahut, "Di mana saya dapat menemuinya sekarang ini, hai Habab?" "Disapa," ujar Habab, "yaitu di rumah Arqam bin Abil Arqam." Maka pergilah Umar mendapatkan keuntungan yang tidak terkira, menemui awal nasibnya yang bahagia. Habab bin Arad menyertai Rasulullah SAW dalam semua peperangan dan pertempurannya.
dan selama hayatnya ia tetap membela keimanan dan keyakinannya. Dan ketika Baitul Mal melimpah ruah dengan harta kekayaan di masa pemerintahan Umar dan Utsman radhiyallahu anhuma, maka Habab beroleh gaji besar karena termasuk golongan muhajirin yang mula pertama masuk Islam. Penghasilannya yang cukup ini memungkinkannya untuk membangun sebuah rumah di Kufah, dan harta kekayaannya disimpan pada suatu tempat di rumah itu yang dikenal oleh para sahabat dan tamu-tamu yang memerlukannya. Hingga bila di antara mereka ada sesuatu keperluan, ia dapat mengambil uang yang diperlukannya dari tempat itu. Walaupun demikian, Habab tak pernah tidur nyenyak dan tak pernah air matanya kering setiap teringat akan Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang telah membaktikan hidupnya kepada Allah. Mereka beruntung telah menemuinya sebelum pintu dunia dibukakan bagi kaum muslimin dan sebelum harta kekayaan diserahkan ke tangan mereka. Dengarkanlah pembicaranya dengan para pengunjung yang datang menjenguknya ketika ia radhiyallahu anhu dalam sakit yang membawa ajalnya. Kata mereka kepadanya, "Senangkanlah hati Anda wahai Abu Abdillah, karena Anda akan dapat menjumpai teman-teman sejawat Anda." Maka ujarnya sambil menangis, "Sungguh saya tidak merasa kesal atau kecewa. Tetapi Tuhan telah mengingatkan saya kepada para sahabat dan sanak saudara yang telah pergi mendahului kita dengan membawa semua amal bakti mereka sebelum mereka mendapatkan ganjaran di dunia sedikit pun juga. Sedang kita masih tetap hidup dan beroleh kekayaan dunia hingga tak ada tempat untuk menyimpannya lagi kecuali tanah." Kemudian ditunjuknya rumah sederhana yang telah dibangunnya itu. Lalu ditunjuknya pula tempat untuk menaruh harta kekayaan serta katanya, "Demi Allah tak pernah saya menutupnya walau dengan selai benang, dan tak pernah saya halanginya terhadap yang meminta." Dan setelah itu ia menoleh kepada kain kafan yang telah disediakan orang untuknya. Maka ketika dilihatnya mewah dan berlebih-lebihan, katanya sambil mengalir air matanya, "Lihatlah ini kain kafanku. Bukankah kain kafan Hamzah paman Rasulullah SAW ketika gugur sebagai salah seorang syuhada hanyalah burdah berwarna abu-abu yang jika ditutupkan ke kepalanya terbukalah kedua ujung kakinya. Sebaliknya bila ditutupkan ke ujung kakinya terbukalah kepalanya." Habab berpulang pada tahun 37 Hijriah. Dengan demikian ahli membuat pedang di masa jahiliyah telah tiada lagi. Demikian halnya guru besar dalam pengabdian dan pengorbanan dalam Islam telah berpulang. Laki-laki yang termasuk dalam jamaah yang diturunkan Al-Quran untuk membelanya dan yang dilindungi sewaktu sebagian para bangsawan Quraisy menuntut agar Rasulullah SAW menyediakan untuk menerima mereka pada suatu hari tertentu. Sedang bagi orang-orang miskin seperti Habab, Suhaib dan Bilal suatu hari tertentu pula. Kiranya Al-Quranul Karim merangkul laki-laki hamba Allah itu dengan penuh kemuliaan dan kehormatan, sementara ayat-ayatnya berkumandang menyatakan kepada Rasul yang mulia seperti berikut. "Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah ma 'alaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika 'alaihim min syai'in fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina alaisallahu bi'a'lama bisyakirin wa idza ja'akal ladzina yu'minuna biayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahmah." Artinya, dan janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya sepanjang pagi dan petang. Mereka itu mengharap keridhaannya. Engkau sedikit pun tidak diminta pertanggungjawaban yang menjadi perhitungan bagi mereka. Begitupun perhitungan bagimu tidak akan dimintakan tanggung jawab mereka sedikit pun. Apabila engkau mengusir mereka, pasti engkau termasuk orang-orang zalim.
Demikianlah kami uji sebagian mereka dengan sebagian lainnya, sehingga mereka berkata, itukah orang-orang yang diberi karunia oleh Allah di antara kita? Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui orang-orang yang bersyukur? Dan jika datang kepadamu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, ucapkanlah kepada mereka, selamat bahagia bagi kalian. Tuhan kalian telah mewajibkan dirinya rasa kasih sayang. Quran Surat Al-An'am ayat 52 sampai 54. Demikianlah setelah turunnya ayat ini, maka Rasulullah SAW amat memuliakan mereka. Dibentangkannya untuk mereka kainnya dan dirangkulnya bahu mereka, serta sabdanya, ahlam biman asani bihim rabbi. Artinya, selamat datang bagi orang-orang yang diriku diberi wasiat oleh Allah untuk memperhatikan mereka. Sungguh salah seorang putra terbaik dari masa wahyu dan generasi pengorbanan telah wafat. Mungkin kata-kata terbaik yang kita ucapkan untuk melepas tokoh ini ialah apa yang diucapkan oleh Imam Ali karamallahu wajhah ketika ia kembali dari perang Siffin dan kebetulan pandangannya jatuh atas sebuah makam yang basah dan segar. Maka tanyanya, makam siapa ini? Makam Habab, ujar mereka. Maka lama sekali ia merenunginya dengan hati khusyuk dan duka, lalu katanya, semoga Allah melimpahkan rahmat kepada Habab yang dengan ikhlas menganut Islam dengan penuh semangat, mengikuti hijrah semata-mata karena taat, seluruh hidupnya dibaktikan dalam perjuangan membasmi maksiat. Demikianlah kisah tentang sahabat Rasul, yaitu Habab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.